Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla ma fi Qur'ani halal wa hurrima bihi didduhu bila syakkin wa la dalal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jamali wal jalal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzur rahmati wal idlal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin alladzi yansuruhu ad-dina wa amuduhu wal kilal. Wa ala alihi wa sahbihi man yafrahu bi'idil fitri ma'al ahli wal aqarib wal akhlaq. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna taqullaha fima amarakumullahu la'allakum tastaqilluna istiqlal wa taf'aluna ma asyara bihi Qur'anu sayahdikum ilal huda wal dhilal wa halla bainana wa bainakum bil istiqlal. Fatadabbaru wa tafakkaru hadhil ayah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul maulana al-'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita baru 22 hari melepaskan Ramadan. Setelah itu kita mengunjungi keluarga dalam rangka meminta maaf antara satu dan yang lainnya. Bahkan ada sebuah model yang diciptakan oleh bangsa Indonesia yang masyhur kita menyebutnya dengan istilah halal bihalal. Halal bihalal adalah cara yang dibuat oleh budaya yang pada tahun 1948 Presiden Soekarno bertanya kepada para alim ulama bagaimanakah caranya menyatukan faksi-faksi politik, partai politik yang begitu banyak pada masa Orde Lama. Maka dicarikanlah sebuah model, maka lahirlah halal bihalal pada tahun itu atas prakarsa dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, Jombang, Jawa Timur. Dan ternyata efektif, bertahan sampai saat ini. Halal bihalal, sebuah istilah dalam bahasa Arab yang orang Arab sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan halal bihalal. Hadirin sekalian yang berbahagia, halal bihalal adalah cara rangka agar supaya kesibukan yang sulit menyatukan kita untuk bertemu, maka dicarikan sebuah model dalam satu tempat, dalam satu waktu, kita dalam berkumpul bersama-sama halal bihalal. Begitupun pada kesempatan ini kita sunnah untuk menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa catatan tentang halal bihalal dan kita berpuasa, khususnya kajian tentang bagaimana kita melaksanakan bukber, buka bersama, kita mengundang orang banyak. Secara hukum ulama mengatakan izharus sururi fil a'yad min syi'ariddin, menampakkan kebahagiaan, menampakkan kesenangan pada waktu termasuk daripada syiar agama. Dari pemahaman yang ditulis
ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, maka boleh kita beri pakaian yang baru, yang mahal, yang modis, yang branded, sepanjang pembeliannya secara syar'i atau sesuai dengan syariat. Bahkan hebatnya Ramadan menggambarkan dan digambarkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, khairu ma yamutu alaihi al-abdu ayyakuna qafilan min haji aw muftiran min Ramadan. Sebaik-baik kematian bagi seorang hamba ketika dia baru selesai melakukan ibadah haji. Bapak, kalau ada orang pulang haji, selesai haji belum sampai rumah meninggal dunia, atau sampai di rumah dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian dia meninggal, itu ciri bahwa dia adalah kematian yang baik. Dan itu yang menyatakan baiknya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, muftiran min Ramadan, orang yang baru selesai melepaskan Ramadan kemudian dia wafat, itu wafatnya baik. Subhanallah, banyak saudara kita selesai Ramadan wafat, tidak sempat berpuasa, tapi karena dia sakit kemudian dia wafat. Maka itu adalah semua tanda-tanda kebaikan dan besarnya Ramadan. Hadirin sekalian yang berbahagia, lalu kita halal bihalal, apa tujuannya? Sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, takfiruz dzunubi wal khati'ah, kita saling melepaskan dan menghapus dosa dan kesalahan. Bapak, Ramadan ada orang datang bertemu bersalaman, kemudian bilang maaf ya, dengan bahasa isyarat atau dia mengatakan iya, tetapi di dalam hatinya dia belum bisa memaafkan. Subhanallah, kemuliaan Islam itu ketika saudaranya meminta, maka pada saat itu juga dia memberi maaf. Yang kedua, tabdilus sayyi'at ya bil hasanah, menggantikan yang jelek dengan yang bagus. Hadirin sekalian yang berbahagia, catatan sebelum Ramadan ternyata lebih bagus catatan kita ketika di Ramadan. Maka bagaimana yang Ramadan sudah bagus, siogianya kita untuk mempertahankannya. Hanya ada beberapa catatan yang perlu kita perbaiki. Saya ingin membuat sebuah ilustrasi bagaimana sahabat Nabi kalau berlebaran. Salah satunya yang ditulis oleh ulama adalah Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang dekat. Beliau juga seorang menantu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika Idul Fitri layaknya orang-orang lain, maka beliau setelah selesai Idul Fitri beliau memakan al-khubzul ashkar. Al-khubzul khashkar itu kalau gandum yang kekuning-kuningan, rotinya, buat roti itu yang warnanya kekuningan. Kalau di Indonesia barangkali gambarannya makan berasnya beras raskin yang kuning, yang murah, paling murah. Ketika ada orang yang melihat kenapa Idul Fitri tidak berpakaian baru, beliau makannya dengan roti yang rendah nilainya. Maka ketika dipertanyakan, beliau mengatakan, al-yawma idun liman kubila shawmu, hari ini adalah id bagi orang yang diterima puasa Ramadannya. Wa syukira sa'yu, orang yang dibalas ibadah yang dilakukannya. Wa ghufira dzambuh, orang
yang diampuni dosa. Bapak sekalian, ketika kita boleh secara hukum menggunakan pakaian yang bagus, makan yang mewah, segala sesuatu yang hebat, ketika pesta itu kita lakukan, perlu juga kita pertanyakan, puasa Ramadan kita diterima apa tidak? Kalau kita tidak tahu jawabannya, kira-kira pantas tidak kalau kita berpesta pora? Nah, ini menjadi sebuah pembanding, komparasi bagaimana kita dengan sahabat-sahabat Nabi melakukan Idul Fitri. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang lebih berbahaya dan tidak bagus dalam perspektif Islam, bahwa kita halal bihalal dan bukber yang kita lakukan kemarin itu israf. Israf itu berlebih-lebihan, tabzir, menghambur-hamburkan. Apa bedanya israf dengan tabzir? Ulama mengatakan, bila 5 orang beli makanan untuk porsi 10 orang dan itu dimakan semua sampai habis, maka itu namanya israf, berlebih-lebihan. Tapi bila 5 orang beli makanan porsi 10 orang, tidak habis dimakan, dibuang, maka itu namanya tabzir. Kedua-duanya hukumnya haram, tidak boleh dan dilakukan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita lihat data sekarang menurut UPST DLH, ya, Unit Penanganan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Sampah di Jakarta ini satu hari itu 7,5 sampai 8 ton per hari. Dan khusus di hari raya, hari berlebaran, sampahnya itu 9 ton 366. Yang sangat memilukan dan kita lupa bahwa dari data 9.366 ton sampah, 70% adalah sampah makanan dan 40-50% adalah makanan yang layak dikonsumsi. Berapa tingkat ketabziran kita, sifat berlebih-lebihan kita yang kita lakukan atas nama buka puasa bersama, atas nama halal bihalal. Bapak, saudara sekalian, di rumah jangan-jangan juga setiap hari kita takzir. Angka 7,5 sampai 8 ton itu menggambarkan bahwa kita mesti berhemat. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua, bahwa yang nyata di masyarakat kita, bahwa kita bersolat, berwudu, tetapi menggunakan air juga berlebih-lebihan. Kalau kita lihat bahwa Nabi SAW digambarkan dalam hadis sahih, karena Nabi SAW yatawaddadu bil mud, adalah Nabi SAW berwudu itu dengan 1 mud. 1 mud itu Bapak sekalian 6,7 on. Jadi anggaplah 7 on, tidak nyampe 1 kilo, tidak nyampe 1 liter berwudunya. Lalu kalau saya membuka keran kol, kemudian air yang kita hantarkan ke muka, ke tangan, lebih banyak mana yang kita pakai buat berwudu dengan air yang terbuang? Wa yantasilu bis-sa' ila 5 amdan. Beliau kalau mandi itu hanya 1 sa'. 1 sa' itu hanya 4 mil. Berarti 4 kali 6,7 on. Beliau mandinya hanya 3,5 liter. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada orang yang mengatakan, itu kan di zaman Nabi
memang air sulit. Saudi Arabia sampai sekarang pun sulit. Tidak sama dengan orang Indonesia yang digali setengah meter sudah keluar air. Tidak, Bapak sekalian. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau datang ke satu daerah dan di situ ada sahabat Nabi Sa'ad berwudu dengan air yang berlimpah seperti kita berwudu. Maka Rasul menegurnya, "Ahala Isra, apakah seperti ini berlebih-lebihan?" Maka Sa'ad juga bertanya, "Hal fil wudu'i Isra?" Apakah dalam berwudu juga ada hukum berlebih-lebihan? Nah, Nabi mengatakan ya, walau tawadda'ta ala jarin nahar, meskipun kau berwudu di atas air sungai yang besar dan mengalir, jangan berlebih-lebihan. Bapak sekalian, coba nanti selesai Jumat publik, 5 kali besar, 5 sungai besar di Jakarta ini, yang tahun 70 tempat bermain, yang dulu bersih airnya banyak, sekarang airnya tidak ada. Pertanyaannya, kemana air? Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita jangan menjadi bagian orang yang merusak ekosistem di alam semesta ini. Cara menggunakannya berlebihan. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya ingin menutup dengan sebuah hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a." Nanti kata Nabi, akan datang umatku satu kelompok di antara umatku, ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Mereka berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam berwudu dan berdoa. Bapak sekalian, orang berdoa panjang, semuanya diminta. Bahwa kelihatannya hebat hafalannya, kelihatannya hebat semua kebutuhan diminta. Padahal semua yang menjadi hajat hidup sudah terkabul, sudah masuk dalam doa yang kita minta ketika kita duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni adalah bagian yang representasi dari sebuah kehidupan. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada pusat Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa faktor yang merusak alam adalah perubahan iklim secara global, industrialisasi yang tanpa memperhitungkan asas manfaat, alih fungsi lahan, dan yang keempat ini yang dimaksud dengan penggunaan air berlebihan. Dalam catatan bahwa orang yang mandi dan berwudu itu ikut serta 10-20% yang menyebabkan berlebihan dan berkurangnya debit air di kota Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah apresiasi, ini menjadi sebuah perhatian, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang ikut serta dalam merusak ekosistem di alam semesta ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksarallahu fihi thawaba wal hikama lil amilin wa khasaratan lil kusala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu
wa rasuluhu imamal anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil matin. Fa inna taqwa yunjikum fid dunya wa yaumid din. Waqsiru bil istighfari wal a'mali shalihin. Walzimu bi hadzal yawm bil adhkari was salawati 'alan nabiyil amin. Kama Allah ta'ala amarakum amima wa bada bi nafsihi ta'zima wa qala jalla jalaluhu ta'lima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-mashhurin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala khalilika Ibrahim wa alihi as-siddiqin wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at famhu 'anna dzunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi hadzal yawm barakatan yubariku fi hayatina wa dzurriyyatina amatan kafah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.